Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana, di mana kelompok 1 ini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Alfiah, yang kedua Ahmad Romadhoni, yang ketiga Fitrianingsih, yang keempat Hafifah, dan yang kelima Fatimah. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang regresi linear sederhana, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih regresi itu. Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Terdapat 3 jenis regresi di sini sesuai dengan tujuan dan analisisnya. Yang pertama itu regresi linear sederhana. Yang kedua regresi linear berganda, dan yang ketiga regresi nonlinear. Akan tetapi di kelompok ini hanya membahas tentang regresi linear sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi linear sederhana. Sebelumnya, apa sih itu regresi linear sederhana? Kalau menurut referensi yang kami bawa, di sini saya mengartikan bahwasanya regresi linear sederhana itu merupakan sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel ini maksudnya yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen itu merupakan variabel respon, sedangkan variabel independen itu adalah variabel prediktor atau penjelas seperti itu. Di sini variabel dependen itu kita sebut dengan istilah Y, dan independen itu variabel independen dengan X. Jika variabel X dan variabel Y ini mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang telah diketahui akan dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksirkan atau meramalkan nilai variabel. Ramalan itu penaksiran, sebuah penaksiran mengenai terjadinya suatu kejadian di waktu yang akan datang, seperti itu. Tujuan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terkait berdasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Menguji hipotesis karakter dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada diri variabel bebas di luar jangkauan sampel. Untuk rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y tersebut adalah variabel dependensi, nilai yang diprediksikan, X adalah variabel independen, A adalah konstanta nilai Y apabila X sama dengan 0, B konvensi regresi, di mana nilai peningkatan ataupun penurunan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus regresi linear sederhana, yaitu A sama dengan sigma YI dikali sigma X pangkat 2I dikurang sigma XI dikali sigma XI YI. Dan yang B ini N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2, yang mana N ini adalah jumlah data. Di sini yaitu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, buatlah tabel penolong regresi linear sederhana. Di sini udah ada tabelnya. Kolom yang pertama itu X, kolom kedua Y, kolom ketiga XY, dan kolom keempat itu X pangkat 2. Kemudian setiap kolom tersebut harus dijumlahkan atau disigmakan sehingga nanti diperoleh sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X pangkat 2. Dan langkah yang kedua yaitu hitunglah B dan A dengan rumus. Di sini rumusnya B
sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N sigma X pangkat 2I dikurang sigma X pangkat 2, dan yang A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X, atau A sama dengan Y dikurang BX per N. Jadi B dan ini berkaitan dengan tabel penolong tersebut atau yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita membuat tabel itu harus teliti dalam membuatnya, karena langkah-langkah berikutnya nanti itu berkaitan dengan tabel tersebut. Dan langkah yang ketiga ini yaitu masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan B ditambah BX. Nanti kalau sudah terbentuk persamaan regresinya, kita sudah dapat meramalkan atau memprediksi Y-nya jika nilai X-nya sudah diketahui. Di dalam pertanyaan ini kita diminta untuk menentukan persamaan regresi linier dan juga untuk meramalkan nilai Y jika X-nya sama dengan 100. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus yang jelas harus ada datanya, dan ini adalah datanya. Datanya ini berpasangan, tapi sampel 1 nilai X-nya 19, nilai Y-nya 15. Sampel 2 nilai X-nya 27, Y-nya 20, dan seterusnya. Oke, kita lihat di dalam data ini kita bisa menghitung jumlah data, di mana jumlah datanya atau kita bisa sebut N. Nah, di mana N-nya di sini adalah 8. Nah, sekarang lanjut ke penyelesaian menggunakan langkah-langkah linier sederhana. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama, kita membuat tabel penolong yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama adalah untuk X. Kita cantumkan lagi nilai X-nya. Kemudian kolom kedua adalah Y. Kita cantumkan lagi nilai Y-nya. Dan juga jangan lupa di akhir kita jumlahkan, artinya dari 19 sampai 85 semuanya kita jumlahkan, dan hasilnya diperoleh 413 yang artinya sigma X. Dan untuk kolom Y kita jumlahkan dari 15 sampai 55 dan diperoleh 292 yang merupakan sigma X, sigma darat, sigma Y. Dan untuk kolom yang ketiga kita beri judul XY, dan cara perhitungannya adalah X dikali nilai Y. Untuk baris yang pertama diperoleh 285 dari 19 kali 15. Dan dilakukan hal yang sama pada data yang lain di sini dan seterusnya. Dan untuk kolom XY jangan lupa dijumlahkan juga dari 285 sampai 4675. Dijumlahkan diperoleh 17416 yang merupakan sigma XY. Untuk kolom yang terakhir yaitu X kuadrat. Cara menghitungnya ini sederhana sekali, yaitu 19 kali 19 diperoleh 361, dan ini lakukan sampai data paling akhir. X kali X, setelah itu tinggal kita jumlahkan dari 361 sampai 7225 diperoleh 25.189 yang merupakan sigma XY. Dan sampai di sini tabel penolongnya sudah selesai, dan selanjutnya kita tentukan nilai B dan A dengan menggunakan rumus, dan ini rumus untuk menentukan nilai B. Di sini rumusnya adalah N. Bisa disebut jumlah datanya. Di sini nilai N-nya adalah 8. Kemudian sigma XY, sigmanya yaitu 17.416. Ini adalah sigma XY dikurangi sigma
sigma X yaitu 413 dikali sigma Y 229 per atau dibagi N-nya 8, kemudian sigma X kuadrat 25 189 dikurangi sigma X dikuadratkan nilainya, yaitu diambil dari sigma X kemudian dikuadratkan, jadi diperoleh seperti ini. Kemudian kita tinggal menghitung saja yang di dalam kurung terlebih dahulu dan diperoleh nilai 0,605 dan ini adalah nilai B. Setelah itu kita mencari nilai A. Rumusnya sigma Y dikurangi B sigma X per N. Tinggal kita substitusikan sigma Y yaitu 392 dikurangi B. 0,605 dikali sigma X 413 dan dibagi N-nya itu adalah 8 dan hasilnya yaitu nilai A sama dengan 5,267. Sedangkan langkah berikutnya yaitu substitusikanlah nilai A dan B ke dalam persamaan regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Tinggal kita substitusikan A-nya, setelah itu kita hitung dan diperoleh 5,267. Kemudian B-nya diperoleh 0,605X dan itu merupakan perolehan nilai regresinya. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita diminta meramalkan nilai Y jika X-nya sama dengan 100. Maka ramalan konsumsi rumah tangga tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan regresi X-nya ke dalam regresi linier. X-nya sama dengan 100. Y-nya sama dengan 5,267 ditambah 0,0605 dikali X-nya diganti dengan 100. Dan hasil ramalan Y jika X-nya adalah 100 maka diperoleh 65,767. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan regresi linier sederhana. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.